Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cero Trimulyo, mahasiswa dengan NIM akhir 053 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer atau peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus, otonom, atau mandiri. Kemudian, mengenai sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, di mana perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keperpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada bagian sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pada sistem terdistribusi, pengguna sistem tidak akan menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikutnya adalah perbandingan antara jaringan komputer terpusat dengan jaringan komputer yang terdistribusi. Jaringan komputer terpusat memiliki kelebihan, standarisasinya mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanannya lebih terjamin, kemudian dapat digunakan sebagai sarana aplikasi multi-user. Sedangkan kekurangan jaringan terpusat adalah bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kemudian pelayanannya kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yang sama, yaitu komputer pusat. Selanjutnya, bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Untuk kelebihan dari jaringan terdistribusi sendiri, yang pertama, dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kemudian, biaya komunikasinya berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kemudian, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap seluruh sistem. Kemudian, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Kemudian, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Sedangkan kekurangan dari jaringan terdistribusi adalah boros dalam sistem peralatan. Kemudian, biaya yang dikenakan cukup mahal. Kemudian, proses data agak lambat dibanding dengan sistem terpusat. Kemudian, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Berikut adalah contoh penerapan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan. Pembagian jaringan dapat dibedakan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Contohnya Bluetooth, di mana jangkauannya hanya beberapa puluh meter saja. Selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya adalah pada lab komputer. Selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network, di mana jaringannya berada dalam satu kota atau satu wilayah.
Yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network, di mana jaringannya telah mendunia atau biasanya disebut dengan internet. Berikut adalah gambar model dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah intranet, di mana intranet ini bisa diakses hanya oleh kalangan internal saja. Contohnya, hanya bisa diakses oleh staf dari satu universitas saja. Yang kedua adalah internet. Internet bisa diakses oleh publik. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi hierarki, dan topologi mesh. Pada topologi bus memiliki kelebihan di mana biaya instalasi yang bisa dibilang sangat rendah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian topologi bus merupakan topologi yang sangat jadul serta merupakan topologi yang sulit untuk dikembangkan. Kemudian pada topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan di mana performanya lebih baik dibandingkan dengan topologi bus. Topologi ring juga mudah untuk diimplementasikan, serta konfigurasi ulang dan instalasinya juga dapat dibilang cukup mudah. Biaya instalasi juga cukup murah. Untuk kekurangan topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang ketiga adalah topologi star. Kelebihan dari topologi star apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan, maka komputer lain dapat tetap berjalan dan tidak memiliki masalah. Yang kedua, topologi star bersifat fleksibel serta tingkat keamanannya bisa dibilang cukup baik dibandingkan dengan topologi bus. Sedangkan kekurangan dari topologi star adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga akan mengalami masalah. Yang kedua, topologi star cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Topologi star ini jaringannya sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kemudian besar bandwidth-nya cukup lebar. Yang terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik.
Sedangkan kekurangan dari topologi mesh adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, kemudian membutuhkan banyak kabel serta memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan berkabel wired network. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast dari 1 ke 1. Selanjutnya ada multicast dari 1 ke grup. Yang terakhir ada broadcast dari 1 ke semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.